Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardes Kusumawardana. Dalam video ini akan membahas tentang pengujian beton keras jenis konkrit destruktif test pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Ada terdapat jenis-jenis pengujian beton keras untuk konkrit destruktif test. Yang pertama adalah pengujian kuat tekan beton. Tahapan pengujiannya sebagai berikut, yaitu mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, mengukur dimensi spesimen beton meliputi diameter silinder dan tinggi silinder, menimbang dan mencatat berat spesimen, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton, mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari, dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data, lalu mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Apabila usia beton 28 hari, tidak perlu dikonversi lagi ke 28 hari. Berikut adalah tabel konversi kuat tekan beton apabila akan dikonversi ke 28 hari. Untuk umur 7 hari, untuk semen biasa, itu dikonversi dengan 0,65. Dan PC dengan kekuatan awal tinggi untuk 7 hari dikonversi dengan angka 0,75. Apabila telah 28 hari, tidak perlu dikonversi lagi. Lalu berikut adalah tahapan pengujiannya. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, lalu diukur diameternya dan tingginya, lalu ditimbang beratnya, dan dilakukan pengujian menggunakan mesin compression test. Untuk standar pengujiannya yaitu menggunakan SNI 1974-2011 yang mengatur tentang cara uji tekan beton dengan benda uji silinder. Untuk pengujian yang kedua yaitu pengujian core drill. Tahapan pengujiannya yaitu pasangkan core drill dengan arah tegak lurus benda uji, set alat agar benar-benar tegak lurus dengan bantuan tabung nifo dan levelkan alat pengeboran, pasang selang ke alat pengeboran lalu nyalakan air, lakukan pengeboran pada plat beton, matikan mesin jika sudah selesai proses pengeboran. Lalu ambil benda uji dengan alat penjepit, ratakan permukaan penampang benda uji dengan mesin pemotong. Untuk meratakan apabila sudah rata tidak perlu dilakukan proses ini. Lalu mengukur dimensi benda uji meliputi diameter silinder dan tinggi silinder. Menimbang dan mencatat berat benda uji, siap. Lalu menyiapkan mesin uji tekan. Lalu letakkan benda uji di tengah as mesin uji tekan, lakukan pembebanan sampai beban maksimum. Catat besar beban maksimum P dan amati pola letaknya. Setelah data didapatkan, lakukan perhitungan data. Lalu dapat ditentukan seberapa besar kuat tekan beton tersebut. Untuk tahapan pengujiannya sebagai berikut. Jadi kita akan memasangkan core drill dengan arah vertikal atau tegak lurus benda uji atau plat beton dan simpan beban di tempatnya pada mesin bor agar tetap lurus vertikal. Lalu set alat-alat agar benar-benar vertikal dengan bantuan tabung nifo dan levelkan alat pengeboran. Pasang selang masuk ke alat pengeboran, lalu nyalakan air untuk mempermudah pengeboran dan tidak merusak mesin core drill-nya. Lalu nyalakan mesin jika semuanya sudah siap untuk pengujian, lakukan pengeboran pada plat beton yang telah disiapkan untuk mengambil benda uji, matikan mesin jika sudah selesai pengujian.
Lalu nyalakan mesin uji tekan, letakkan benda uji tekan di tengah-tengah as dan lakukan pembebanan sampai beban maksimum. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Untuk standar pengujiannya sendiri, kita menggunakan SKSNIM 35199703 yang membahas metode pengujian kuat tekan beton inti pemboran atau core drill. Yang kedua, Peraturan Beton Indonesia PBI 1971. Yang ketiga, Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 revisi ketiga. Untuk pengujian ketiga, jenis-jenisnya pengujian ketiga, yaitu uji karbonasi beton atau Concrete Carbonation Test. Tahapan pengujiannya, pasangkan core drill dengan arah tegak lurus benda uji, set alat agar benar-benar tegak lurus dengan bantuan tabung nifo dan levelkan alat pengeboran, pasang selang ke alat pengeboran lalu nyalakan air. Lakukan pengeboran pada plat beton, lalu matikan mesin jika sudah selesai proses pengeboran. Ambil benda uji dengan alat penjepit, lalu bersihkan benda uji dengan membilasnya dengan air bersih dan membersihkan debu di permukaan benda uji. Keringkan benda uji dengan mengangin-anginkan. Lalu kita mencampurkan 1 gram phenolphthalein dengan 300 ml air suling dan 700 ml alkohol dalam gelas kimia untuk membuat 1 liter larutan karbonasi yang cukup untuk 20 benda uji. Dan dimasukkan ke dalam botol semprot. Semprotkan larutan karbonasi pada permukaan benda uji setelah dikeringkan. Amati secara visual perubahan warna permukaan benda uji. Jika permukaan inti segera mengalami perubahan warna menjadi ungu atau kemerahan, yang biasa disebut red violet, hal ini menunjukkan adanya basa yaitu CaOH, maka tidak terjadi karbonasi. Jika permukaan benda uji mengalami perubahan warna, jika permukaan benda uji tidak mengalami perubahan warna, berarti hilangnya alkalinitas atau kebasaan yang disebabkan oleh adanya karbonasi. Untuk ilustrasi atau dalam tahapan pengujiannya sebagai berikut, untuk 4 gambar ini adalah proses yang sama dengan core drill pada pengujian yang jenis-jenis pengujian yang nomor 2. Lalu kita akan fokus membahas pada gambar yang ada di bawahnya ini. Kita mengukur seberapa panjang dari beton yang telah di-drill tadi, lalu kita menyemprotkan dengan larutan yang telah dibuat. Lalu mengukur seberapa panjang ketidakterjadian karbonasi tersebut. Di sini yang berwarna ungu berarti tidak terjadi karbonasi atau masih bersifat basah, sedangkan jika tidak berwarna berarti telah terkarbonasi karena sudah tidak ada sifat kebasahan pada beton. Lalu untuk standar pengujiannya menggunakan SE nomor 25 SEM 2015 tentang pedoman metode uji pengujian kedalaman karbonasi beton keras dan BRE IP 6/81 Carbonation Concrete Made with Dense Natural Aggregate Withdrawn. Lalu kita akan menguji pull out test. Untuk tahapan pengujian, kita melubangi beton dengan bor dan tanamkan rod pada lubang yang telah dibuat. Tempatkan alat pull out tepat di atas rod. Kaitkan alat pull out ke rod dan kencangkan kaki-kaki pada alat pull out. Putar tuas pada alat pull out sampai kerusakan awal di permukaan beton. Catat gaya yang terukur pada alat pull out
Dan kita dapat menghubungkan gaya yang dicatat dari alat pull out dengan grafik untuk mendapatkan harga kuat tekan betonnya. Untuk grafiknya dapat diamati pada gambar berikut. Jadi, untuk pembacaan pada alat pull out ini dapat dihubungkan dengan kuat tekan dalam megapascal ini. Lalu untuk ilustrasi tahapan pengujiannya sebagai berikut. Tanamkan rod pada beton yang telah keras, hingga seperti pada gambar ini. Lalu pasang alat pull out test dengan mengencangkan kaki-kakinya terlebih dahulu. Setelah rod terpasang pada alat pull out test, kita dapat melakukan sebuah tindakan pull out, sehingga saat dilakukan tindakan tersebut, permukaan beton akan mengalami kerusakan awal. Nah, dari kerusakan awal ini dapat dibaca pada gauge dari alat pull out test ini. Hasil dari pembacaan alat pull out test ini dapat dihubungkan dengan grafik hubungan pull out force dengan compressive strength. Seperti itu. Nah, untuk standar pengujiannya adalah standar atau prosedur dalam menggunakan metode ini dapat dilihat pada ASTM C900, di mana disyaratkan yang pertama, kedalaman penanaman logam atau embedment depth dan ukuran diameter head D1 haruslah sama, tetapi tidak ada persyaratan mengenai seberapa besarnya. Besarnya diameter antara kedua reaction ring D2 bisa antara 2 sampai 2,4 kali dari besar head. Dari kedua syarat di atas dapat diketahui bahwa apex angle-nya berkisar antara 54 derajat dan 70 derajat untuk pengujian pull out test ini. Lalu kita yang kelima itu dilakukan pengujian uji kuat tarik belah atau split tensile strength test. Tahapan pengujiannya yaitu mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, menarik garis dengan marker atau spidol tepat di tengah penampang silinder sehingga membentuk setengah lingkaran. Teruskan garis tersebut sampai bertemu di titik yang sama. Mengukur dimensi spesimen beton meliputi diameter silinder dan tinggi silinder, lalu menimbang dan mencatat berat spesimen, meletakkan spesimen beton secara longitudinal pada alat uji tekan beton atau compression testing machine atau universal testing machine. Strip bantalan ditempatkan di kedua sisi spesimen dan sejajarkan mengikuti garis marker, menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton, lalu mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Untuk uji kuat tarik belah yaitu 2P. P itu adalah nilai yang dihasilkan dari alat uji tekan per pi diameter kali panjang atau tinggi silinder. Untuk ilustrasi tahapan pengujiannya sebagai berikut. Jadi kita menyiapkan beton dalam 7 hari, 14 hari, 28 hari opsional. Lalu dilakukan membuat garis dengan marker sehingga membentuk setengah lingkaran, lalu ditarik garisnya sehingga bertemu di titik yang sama. Lalu kita mengukur tinggi dan dimensi, berat, tinggi, dan dimensi dari spesimen. Lalu kita mengujinya dengan alat uji tekan dengan posisi silinder longitudinal, lalu dipasangkan bantalan plywood, biasanya digunakan seperti pada gambar ini. Nah,
Lalu dapat diketahui uji kuat tarik belah dengan rumus sebagai berikut. Untuk standar pengujiannya menggunakan SNI 032491/2002 yang menjelaskan tentang metode pengujian kuat tarik belah beton. Nah, itulah jenis-jenis pengujian beton keras untuk concrete destructive test. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.